Film ini rilisnya kecepatan 10 tahun. Ya lu mungkin udah pernah tahu lah yang gua maksud itu film apaan. Yaitu ada live action remake dari Moana yang udah bisa lu tonton di layar lebar dari hari Rabu kemarin. Dan ini tayang 10 tahun dari versi animasinya. Pertanyaannya jelas, kalau ada live action remake kayak gini, emang perlu dibikin? Dan pertanyaan itu tuh buat gua makin gede urgensinya. Soalnya film aslinya sendiri kalau ditonton sekarang itu masih bagus dan gampang filmnya untuk dicari, ditonton di Disney Plus tuh gampang banget. Jadinya emang live action remake ini kerasa pointless, kerasa kayak ya udahlah, kita semua tahu Disney cari duit, that's it. Makanya tadi gue bilang ini film rilisnya kecepatan 10 tahun karena akan lebih make sense kalau misalkan Moana dibikin live action remake itu 10 tahun lagi. Jadi sekitar 20 atau mungkin 25 tahun setelah film animasinya, di saat film aslinya itu udah mulai kelihatan jadul, mungkin secara teknis udah mulai kerasa ketinggalan zaman, terus orang udah pada lupa sama Moana, karakternya itu butuh dikenalin lagi ke generasi baru, ke generasi yang lebih muda, mungkin habis gen alpha besok, baru itu lebih make sense. Apalagi Moana ini adalah remake yang plek-ketiplek banget sama animasinya. Cuman kalau misalkan ditanya, apakah lu enjoy nonton Moana live action? Oh iya, jujur gue enjoy. Gue bohong kalau misalkan gue ngomong, enggak lah itu sampah banget, itu jelek banget, terlalu sama persis. No, gue enjoy nonton yang live action ini. Jadi kalau diibaratkan kayak gini kasusnya ya, nonton adaptasi live action Moana ini ibaratnya tuh kayak lo lagi makan sebuah masakan yang enak, tapi makanan itu dibikin sepenuhnya ngikutin sebuah resep, bener-bener sama persis. Dari bumbunya seberapa banyak, pakai bahan apa aja itu sama banget. Nah kalau kayak gitu, yang layak dapat pujian lebih besar kan jelas ya yang nulis resep, karena itu masakan plek-ketiplek sama resep dia. Cuman itu nggak ngubah fakta kalau masakannya tetap emang enak. Nggak kemudian wah ini enak terus lu tahu plek-ketiplek sama resepnya, ya udahlah nggak jadi enak. Ya enggak, tetap enak itu masakannya. Yang masak tetap patut dipuji, cuman yang lebih deserve bigger credit si empunya resep itu. Makanya pengalaman gue pada saat nonton Moana live action ini sebenarnya asik-asik aja. Gue masih tersentuh gitu ngelihat adegan-adegan musikalnya, ngelihat orang-orang Motunui itu berlayar diiringin lagu We Know The Way. Terus gue masih merinding denger lagu Innocent Warrior yang kayak somehow tuh sakral banget ya. Itu adalah salah satu lagu di film Disney yang paling magis, yang paling sakral buat gue. Cuman semua itu kan bisa terjadi karena basicnya lagu-lagu di film animasinya itu bagus, adegan-adegan dari film aslinya itu tersusun dengan baik, penokohannya ditulis dengan kuat. Jadi mungkin hampir semua, bahkan bukan hampir semua ya, sisi positif dari live action Moana itu emang berasal dari keidentikan dia sama materi aslinya. Mau itu lagu, mau itu dialog, mau itu pengadeganan, semua bisa bagus karena emang source materialnya itu bagus banget. Ceritanya masih sama persis, masih soal Moana yang di sini diperanin sama Catherine Lagala. Dia itu adalah seorang putri kepala suku Motunui dan dia harus mengarungi samudra buat nyari Maui ya, yang masih diperanin sama Dwayne Johnson di sini sama kayak animasinya. Dan mereka berdua kemudian berpetualang buat ngembaliin hati Te-Fiti yang dipercaya itu bakalan nanti mengusir penderitaan rakyat Motunui kalau misalkan udah dibalikin ke tempatnya. Masih sama persis ceritanya. Tapi balik lagi ke alegori tadi ya, ke perumpamaan tentang masakan itu tadi. Yes, yang lebih patut dipuji adalah yang bikin resep. Tapi apakah kinerja orang-orang yang bikin film ini termasuk si sutradara atau Mas Kel itu nggak patut dapat kredit? Dan lu bisa dengan ngomong gampang yang lu lakuin, lu cuma tinggal kopas doang kok. Gua rasa kalau kayak gitu agak kurang bijak ya. Mereka itu tetap layak dapat kredit lebih besar dikasih ke pembuat film animasinya, true. Tapi bukan berarti orang yang bikin live action ini nggak layak dapat kredit. Karena gue bisa ngebayangin kalau misalkan live action ini digarap sama orang-orang yang sama sekali nggak kompeten, mau lu sama persis, itu hasilnya bisa jauh lebih jelek. Emang benar ada rasa males di situ karena sama persis dan itu patut dikritik. Tapi bukan berarti lu bikin film sama persis itu otomatis jadi gampang. Itu mempermudah kerja lu, betul. Tapi apakah beneran jadi 100% gampang? Enggak juga. Lu lihat remake-nya Psycho, Gus Van Sant, itu bahkan lebih sama. Itu adalah shot for shot remake. Itu emang eksperimennya dari Gus Van Sant ya. Dia pengen bereksperimen, oke, kalau gue bikin Psycho shotnya sama persis, naskahnya sama persis, tapi dengan approach yang lebih modern tuh hasilnya gimana? Jauh lebih jelek loh. Tidak segampang itu guys pada
akhirnya, walaupun lu membuat film dengan materi yang sama sekali nggak diubah dari yang asli. Cuman emang bener, gue bisa ngerasain kalau film ini nggak dibuat dengan hati. Dalam arti gini, pada saat gue nonton Moana dulu yang asli, gue bisa ngerasain wah ini orang-orangnya emang tulus pengen bikin film yang bagus. Setiap adegan tuh dibuat dengan tujuan ngasih sebuah peristiwa yang indah, yang punya makna. Sedangkan di sini emang kerasa banget yang dilakuin sama sutradaranya, sama penulis naskahnya, sebatas nyentang checklist. Oh, adegan ini udah kita copy nih. Oke, centang. Lanjut ke adegan berikutnya. Oke, centang. Udah gitu aja. Emang cuman pengen menyelesaikan tugas, kerasa banget kayak gitu. That's why banyak juga adegan di sini yang kerasa buru-buru, kayak pengen cepat selesai. Nggak yang dipikirin bener-bener emotional impactnya atau keindahan estetikanya, tapi udah pokoknya selesai. Sama yang gue cukup pertanyakan sebenarnya itu adalah pemakaian medium live action. Ada plus minusnya di sini. Minusnya dulu ya. Minusnya itu adalah setiap filmnya nampilin elemen fantasi yang kental, kayak misalkan pada saat mereka ketemu Tamatoa, si kepiting raksasa, atau pada saat Moana dan si Maui itu ngelawan TK. Gue bertanya-tanya, ini kenapa harus dibikin live action ya? Soalnya style animasinya itu masih kartun banget. Bukan yang kemudian mereka pakai CGI untuk bikin sesuatu yang kerasa fotorealistik kayak beneran monster dunia nyata. Enggak, semuanya masih kerasa animasi kartunis banget. Si Tamatoa itu bener-bener bukan monster yang mengerikan, tapi monster yang ya ada sisi cute-nya lah. TK juga sama, kayak bener-bener dipindah dari animasinya dimasukin ke versi live action dengan kualitas animasi yang mungkin diperbagus ya, karena teknologi sekarang udah lebih maju. Jadi ngapain lu bawa ke live action? Sisi positifnya adalah emang ada charmnya tersendiri ngelihat real people, manusia sungguhan itu mainin adegan musikalnya. Mereka nyanyi, mereka nari dengan raut wajah yang ekspresif banget, yang seolah itu kayak apa ya, gue nyebutnya tuh memanjatkan rasa syukur dan kegembiraan karena dapat anugerah dari alam, dari semesta. Itu gue suka banget. Bukan berarti animasi itu tidak bisa ekspresif ya. Zaman sekarang animasi udah bisa ngelakuin hampir semua hal, tapi tetap ada charmnya sendiri gitu ngelihat para ekstras, aktor-aktor tuh joget-joget, nyanyi, terus mukanya kelihatan happy. Itu gue rasa ada charmnya sendiri. Gue tersentuh ngelihat itu. Dan acting para pemainnya juga oke kok. Di sini si Catherine Lagaya yang meranin Moana, buat gue bisa lah menerjemahkan kompleksitas perasaan si Moana yang dia tuh campur aduk antara keras kepala, penyayang, hopeful, tapi juga sering naif, kadang-kadang lucu. Yes, gue setuju kalau misalkan dibilang oh dia nggak se-colorful versi animasinya pada saat berekspresi. Betul. Tapi kalau misalkan dia disuruh berekspresi kayak Moana di versi animasi, jatuhnya akan kerasa konyol. Nah ini gue suka nih, karena ini adalah penyesuaian ke medium live action yang biar gimana pun harus di tone down sedikit tuh kekonyolannya biar lebih kerasa realis. Bukan berarti dia nggak bisa berekspresi, bukan berarti nggak bisa acting, bisa, tapi emang harus di tone down sedikit. Lu bayangin kalau misalkan dia bikin ekspresi sama persis kayak Moana di animasi, tone-nya tuh nggak masuk. Nah kalau The Rock ya dia seperti biasa lah. The Rock adalah The Rock. Jangan lu harapkan The Rock versi The Smashing Machine yang lebih fragile, yang lebih deep actingnya. Enggak, ini The Rock seperti biasa, tapi Maui kan karakternya agak-agak sombong tuh, jadi ya ada lah sedikit bedanya. Cuman yang agak ganjel sebenarnya bukan actingnya The Rock di sini, tapi dia kan pakai itu ya, pakai bodysuit. The Rock keker sekarang, walaupun udah mulai agak loose weight, tapi kan dia masih tetap keker tuh. Cuman bodinya Maui kan memang sebagai demigod tuh nggak manusiawi, gede banget. That's why dia mesti pakai bodysuit, dan itu aneh. Bodysuitnya gede, kepalanya kecil, badannya mulus banget kan, itu kelihatan banget itu kostum, bukan otot beneran. Itunya mulus, gede, terus leher ke atas tuh urat-uratnya kelihatan dan lebih kecil, nggak natural. Tapi ya sekali lagi, The Rock adalah The Rock. Mau dikritik gimana pun sama semua actingnya dan segala macam, tetap aja dia emang enjoyable, dia emang charming. Ya overall ini sekali lagi masih enak. Ini adalah makanan yang lezat yang gua tuh enjoy pada saat menikmati. Tapi emang sama persis. Jadi kalau yang lu harapkan adalah gue pengen ngeliat perspektif baru dari Moana, lupakan. Tapi kalau simply lu penasaran kayak gimana sih versi live actionnya, gak apa-apa, cobain aja. Walaupun tetap kalau lu tanya ke gue apakah wajib ditonton di bioskop, not really. Kalau lu emang kangen sama cerita Moana, gue tetap akan selalu merekomendasikan tonton yang asli. Udah itu. Oke, kalau skor untuk Moana live action, wah agak susah nih ya, karena kalau mempertimbangkan plek-ketipleknya tuh emang agak mestinya bisa nih dibikin modifikasi. Tapi ya overall gue masih enjoy kok, jadi 6,5 dari 10 lah. Agak miris gue sebenarnya
ya ngelihat sekarang nih franchise-nya Moana, karena dia film pertama itu bener-bener bagus, one of the best Disney movies in modern era. Tapi kemudian dia dapat sequel yang gak jelek sekali lagi, tapi kerasa jauh banget kualitasnya, karena emang aslinya itu bukan mau dibikin film ya, mau dibikin series. Tapi kemudian Disney ngerasa, wah sayang nih kalau dibikin series doang nih, kayaknya kualitasnya layak untuk layar lebar. Nah, jadilah film bioskop dengan kualitas yang jauh banget. Nah sekarang dapat live action remake yang juga nggak spesial. Aduh sayang sih. Moana deserve a better treatment. Jadi kalau misalkan besok ada Moana 3 gitu, animasinya harus diperlakukan dengan spesial, men. Tapi kalau menurut lo gimana? Bagiin tanggapan lo, review lo soal Moana live action ini di kolom komentar, silakan. Alright, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.